Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsuru min kulli ummah fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un hatta idza ja'uha qala akadzabtum bi ayati wa lam yuhituna biha ilman amma zakaitum ta'lamun. Wa fi ayatil akhar wa yawma yunfaku fis suri fazi'a man fis samawati wa man fil ard ila man syaa Allah wa kullun atahu dakhirin. Wa fi suratil akhar bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfaku fis suri fatatuna afwaja ila sadaqallahul azim. Ya ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita bersama, yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubudiyah kepadanya. Kemudian selawat beriringan salam dan mohonkan kehadirat ilahi Rabbi, maka disampaikan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada arwah Nabi besar kita dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bertitik tolak dari firman Allah pada surat Maryam dan pada surat An-Naba dapat diambil judul khutbah kita dalam kesempatan ini, keadaan manusia dikala tiup serunan sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat. Di dalam firman Allah ini pada surat An-Naba, pada hari ditiup-tiup serunan sangkakala, fatatuna afwaja, mereka atau manusia dibangkit dari kuburnya berkelompok-kelompok. Rasulullah SAW dikala menyampaikan ayat ini kepada para sahabatnya, akhirnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di sini ada kata-kata fatatuna afwaja." Maka datang manusia dikala ditiup seruan sangkakala yang kedua berkelompok-kelompok atau berduyun-duyun atau berkapilah-kapilah.
Kalau begitu wahai Rasulullah, berapa kapilahkah, berapa kelompokkah manusia dibangkit dari kuburnya nanti wahai Rasulullah? Mendengar pertanyaan ini dari Ma'az bin Jabal, Rasulullah menakurkan kepalanya, langsung menangis, bercucuran air mata. Dalam hadis itu dikatakan sehingga air mata Rasulullah membasahi pasir-pasir yang ada di hadapannya. Kemudian Rasulullah bangkit dari menangis. Ma'az bin Jabal menangis pula. Ya Rasulullah, salahkah aku bertanya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau tidak salah wahai Ma'az. Cuma pertanyaan engkau itu sangat berat sekali. Sebab hal ini belum terjadi. Nanti terjadinya di kala kiamat berdiri. Ini wallahu a'lam bisawab. Itu Allah yang tahu tentang apa maksudnya. Mendengar yang demikian, Rasulullah SAW yang hatinya risau atau rusuh tentang pertanyaan Ma'az bin Jabal ini, maka tibalah ke dalam dada Nabi yang disebut dengan khatir Rabbani. Khatir Rabbani ini adalah suatu pengertian dari Allah, lafaz dari Nabi yang disebut dengan hadis qudsi. Apa yang menjadi khatir Rabbani yang dibisikkan oleh Allah kepada dada Nabi, yaitu dia mengatakan, Rasulullah mengartikan apa yang disampaikan oleh Allah tersebut melalui khatir Rabbani tersebut. Yang disampaikan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yauma yusaruna min kuburihim isna asara. Ini khatir dari Allah yang disebut dengan lafaz hadis kursi. Kata Rasulullah, nanti dibangkit manusia dari kuburnya setelah ditiup-tiup seruning sangkakala yang kedua, dibangkit manusia sebanyak 12 kelompok. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, dikala ditiup-tiup seruning sangkakala yang kedua, akan dibangkit kita ini dari kubur sebanyak 12 kelompok. Mendengar itu Ma'az bin Jabal bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau 12 kelompok Rasulullah, apa pulakah kelompok-kelompoknya itu ya Rasulullah? Apa pula kelompok yang pertama ya Rasulullah? Rasulullah menegur lagi, mencurahkan air mata lagi, menangis lagi, kemudian tiba khatir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya khatir tersebut manusia nanti akan dibangkit dari kuburnya tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Maka Rasulullah memberi lafadznya, yusaruna min kuburihim laisa yadani wala rajulani. Nanti akan dibangkit manusia ini dari kubur, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Mendengar yang demikian, sahabat bertanya lagi, manhum ya Rasulullah? Siapa pulakah mereka ini? Rasulullah menjawab, haula'il ladzina yu'zunal jiran. Ini adalah orang-orang yang mati sedangkan dia dalam keadaan bersakitan hati dengan tetangga atau jiran-jiran. Jemaah yang dimuliakan Allah, hati manusia ini yang disebut dengan kata-kata ya muqallibal qulub, hati manusia ini pulang balik, kadang-kadang dibawa hati kita ini oleh setan, oleh iblis, kadang-kadang dibawa oleh malaikat.
Di waktu hati dibawa oleh iblis, mudah saja terjadi permusuhan antara sesama kita. Ingat kita itu bahwa manusia ini, setan itu atau iblis itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilihat dalam surah Al-A'raf, dinyatakan di sana. Katanya, saya atau kami, kata iblis itu, tidak akan berhenti mengganggu makhluk engkau yang bernama manusia itu sehingga dia patuh kepadaku. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau begitu jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita lihat bahwa jarak tempuh di mana kita dibangkit menuju yaumil mahsyar itu lebih kurang 40 tahun hari akhirat. 1 tahun, 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Kalau 40 tahun, kira-kira berapa lama itu kita bisa menuju yaumil mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Sedangkan kita tidak punya tangan, tidak punya kaki. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ini ada merasa bersalah terhadap sesama kita manusia, di sana Allah mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Disuruh kita ini bermaaf-maafan. Disuruh kita ini kalau dapat berjabat tangan. Disuruh kita ini kalau ada orang bersalah kepada kita, kita minta ampunkan kepada Allah. Itu makna wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Baru diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kalau kita bersakitan hati dengan orang yang dia telah meninggal dunia? Jemaah yang dimuliakan Allah, ada orang kita kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan. Dan tak kalah almarhum atau almarhumah yang meninggal, malam pertama, kedua dan ketiga, biasanya ahli waris memintakan maaf kepada orang takziah. Kalau pepatah orang awak mengecekkan, kok tak singguang deka naik, kok tak lantuang deka turun, hutang sirih, hutang pinang, kok tiba pitih nambah bilang, kok tiba diameh nambah timbang, kok tiba dipadi nambah gantang. Kami ahli waris katanya minta maaf kepada awak nambah samu. Jawab jemaah takziah sama-sama. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang bisa, ini secara jelas ini, yang bisa dimaafkan oleh ahli waris adalah berkaitan dengan masalah hutang piutang kebendaan. Apakah hutang piti, apakah hutang ami, apakah hutang padi. Yang ringan-ringan, tapi kalau yang berat, yang bersangkutan antara hati si A dengan si B, malah ada para ulama berpendapat kalau orang itu telah meninggal, kita masih hidup, kita banyak dosa atau bersakitan hati dengan dia. Ada yang mengatakan bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali setelah selesai tahajud untuk orang yang kita musuhi tersebut, atau orang yang bersangkut kita dengan masalah sakit hati. Ada juga yang mengatakan bacakan selawat untuk orang itu. Ada juga mengatakan bacakan istighfar untuk orang itu. Sehingga kita ingat jemaah yang dimuliakan Allah, agar kita ini tidak bersangkut paut sesama kita ini nanti di akhirat. Mari kita saling bermaaf-maafan. Sebab yang mati itu tidak tentu kita di mana kita mati. Kapan kita mati, di mana kita mati, di mana kita dikubur tidak tahu kita. Itu dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berminta maaf. Atau mungkin tadi dikatakan
yang lawan musuh kita itu telah meninggal, ya kalau hutang pitih, hutang kebendaan itu bisa kita minta maaf kepada ahli waris. Yang patut dibayar ya dibayar. Tapi kalau masalah hutang pribadi, terutama bersakitan hati tersebut, wallahu alam, harus kita kepadanya. Malah ada pendapat ulama seperti itu, bacakan surah Al-Fatihah kepadanya, atau mungkin istighfar kepadanya, atau selawat kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, laisa yadani wala rajulani. Dibangkit manusia dari kuburnya tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, nang kedua lo Rasulullah. Tadi nang pertama lah disampaikan, nang kedua apa? Rasulullah menangis lagi, mengeluarkan air mata lagi. Kemudian tiba khatir dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah memberi lafaz. Apa lafaz yang diberi oleh Rasulullah? Yusaruna min kuburihim suwaruhum suwar kanazir. Nanti kata Rasulullah, akan dibangkit manusia dari kuburnya, rupa mereka seperti rupa babi. Sahabat bertanya lagi, manhum ya Rasulullah, siapa pula orang ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, haula illazina yatahawwanuna anis sholat. Ini kata Rasulullah, orang-orang yang enggan melaksanakan sholat atau yang suka melalaikan sholat. Kadang-kadang jemaah yang berbahagia, penyebabnya adalah yang enggan melaksanakan salat atau suka melalaikan salat karena salat itu tidak menjiwa di dalam dirinya, tidak mendarah mendaging dalam jiwanya. Bagi orang yang tidak mendarah mendaging salat dalam salat dirinya, maka dia akan terbiasa melalaikan salat, terbiasa malah enggan melaksanakan salat. Jemaah yang dimuliakan Allah, di sini dikatakan akan berubah bentuk manusia itu nanti dari kuburnya apabila mereka berubah, enggan melaksanakan salat atau suka melaksanakan salat. Dalam firman Allah, yauma taswadu wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang hitam mukanya nanti, yang berubah bentuknya dari bentuk asli ini, mereka adalah penduduk neraka. Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibangkit kita nanti dari kubur kita masing-masing seperti yang sekarang ini. Malah ada yang mengatakan kalau amalnya jauh lebih baik daripada amal jahatnya, maka dia berubah. Dia manusia juga, tapi bentuknya diperindah. Kalau kita laki-laki diperganteng bentuk kita itu, sehingganya wa ammal ladzina bayadat wujuhum fa fi rahmatillah. Muka mereka itu taubahnya seperti bulan 14, bulan purnama, bercahaya yang memberi sinar kepada sekelilingnya. Inilah orang-orang yang beriman, inilah orang-orang yang tidak enggan melaksanakan salat. Jemaah yang dimuliakan Allah. Di masa setelah Nabi Allah Musa alaihissalam, setelah seorang Nabi Allah di Bani Israel menerima wahyu melalui mimpi. Salah seorang Nabi tadi menerima wahyu melalui mimpi. Apa mimpi Nabi tersebut? Dikala dia tidur setelah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahyu tiba kepadanya melalui mimpi. Mimpinya, bila kamu bangun besok pagi, apa yang kamu lihat harus kamu makan. Itu kata mimpi tersebut. Yang kedua, apa yang kamu lihat harus kamu sembunyikan. Kemudian yang ketiga, apabila ada orang minta pertolongan kepada kamu, harus kamu tolong, harus kamu pelihara.
Yang keempat, kamu harus adil, berlaku adil. Kalau ada mungkin umat yang minta keadilan kepadamu. Sedangkan yang keempat, kamu bila melihat itu harus lari dari sana. Akhirnya Nabi tadi bangun subuh, selesai melaksanakan ibadah, dia keluar. Dia melihat gunung atau bukit yang warnanya hitam. Karena hari masih gelap. Apa kata pikirannya? Kalau begini bagaimana cara memakannya ini sebesar ini gunung? Akhirnya dia berpikir lagi, kalau Allah sudah menyuruh, kalau Allah sudah memerintahkan, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditujunya lah gunung tersebut. Semakin dekat dia kepada gunung tersebut semakin kecil. Yang akhirnya gunung itu lebih kurang sebesar telur ayam. Dimakanlah gunung itu oleh Nabi tadi. Sehingganya yang dimakan terasa enak, manis, lebih manis daripada madu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ditanya, wahai Nabi Allah, tahukah kamu apakah hikmah yang terdapat apa yang aku suruh? Kata Allah kepadanya, tidak tahu wahai Allah. Itulah katanya, kalau kamu dapat menahan marah, itu lebih mulia daripada seluruh amal yang kamu lakukan. Usahakan menahan marah. Itu makanya dalam firman Allah, wal kaziminal ghaiz, menahan marah itu sangat dianjurkan, malah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Marah inilah yang membuat terjadinya permusuhan. Sebab marah ini datangnya dari iblis atau dari setan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW pernah mengatakan, kata Rasulullah, ad-dami yajri minad dam'in nas. Kata Rasulullah, setan itu bisa masuk ke dalam jalur darah yang ada pada tubuh manusia. Apa buktinya? Dikala setan itu masuk kepada tubuh kita, dikala kita marah, itu biasanya telinganya merah, matanya merah. Sudah jelas orang itu besar dari dia, malah dia pandang kecil. Tertanda bahwa setan yang berasal dari api, darah manusia juga berasal dari api, berubah bentuk menjadi marah. Apabila setan sudah menguasai darah kita manusia, maka telinga kita terlihat merah, mata terlihat merah, karena dia dibakar atau api nyala dalam dirinya. Oleh karena demikian Rasulullah SAW pernah, sahabat bertanya kepadanya, bagaimana caranya wahai Rasulullah mendiamkan marah yang terdapat pada diri kita itu? Kata Rasulullah, mudah sekali. Wahai sahabatku, kalau kamu marah, bersegeralah untuk berwudu. Karena berwudu itu dengan air, bukan tayamum. Kenapa? Karena air bisa memadamkan api. Sebab api yang nyala dalam tubuh kita akan disiram dengan wudu, dia dengan insya Allah akan hilang. Sahabat mengatakan, sudah berwudu kita Rasulullah, masih belum juga hilang. Kata Rasulullah, karena belum sempurna mandi. Disuruh mandi sampai badannya sedingin-dinginnya, maka amarah akan hilang dalam dirinya. Jemaah yang dimuliakan Allah, rupanya udah mandi masih ada juga amarah. Maka Rasulullah mengatakan, tidur, hilangkan pikiran kamu kepada sesuatu, hadapkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amarah akan hilang. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka dibangkit manusia dari kuburnya yang bentuknya berubah seperti babi. Kalau dalam hadis lain ada juga yang mengatakan ru'usuhum karasil khanazir,
Ada yang mengatakan kepalanya saja yang berubah menjadi kepala babi. Tetapi dalam hadis ini rupa mereka berubah menjadi babi. Cuma yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini baru hanya 2 yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا لآبائنا ولأمهاتنا ولأبنائنا ولأزواجنا ولزوجنا ولجدنا ولجداتنا ولقاربنا ولأستاذنا ولأرواح المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا ولوالدينا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum.